siapa namanya, Pak Christian, kemudian Bu Fabi, itu lebih konsepnya. Iya. Bu siapa? Ibu Sri dengan Ibu siapa, Bu? Iya. Bu rekannya siapa, Bu? Bu Kenapa, Fabi. Pak? Rekan Ibu Sri mengajar siapa? Bu Fabi. Pak Moses, Oh, Pak kemudian Moses Pak sendiri. Sean, Pak Iya. Wokas, Bu Fabi, dan Pak Oh, Christian Agung, Pak Agung. oh, Pak Nugroho ya. Di semester 4 kemarin. Oh, royoan. Berarti project ya, Bu? Project. Seru. Ini siapa lagi ya? Aku sapa. Oh, Pak Wolo. Hai, Pak. Halo Pak Luki. Ini Selamat siang, Pak. Loyalis AI ini. Iya, Pak. Saya tadi coba beli tapi di Shopee ini, Pak, yang billboard ya. itu, Pak. Berapa, iya. Pak? Di sini saya agak khawatir ini mungkin bukan barang asli. Ini 50.000, Pak. 49. Itu cukup mahal, Pak. Ada yang 25.000, Pak. Jadi itu satu account dipakai banyak orang begitu. Jadi kadang-kadang jam. Kita kan beli, dia provider ini beli misalnya 3 account gitu ya, atau 5 account sekalian. Karena 1 tahunnya itu sekitar 1 juta sekian begitu ya. Lalu ditawarkan ke kita, kalau kita masing-masing iuran 50.000 kan, ya enggak, Pak? Cuma kalau trafficnya pas banyak, kadang-kadang ngejam, Pak Wolo. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya mau coba fitur-fiturnya nanti. Betul. Nanti kalau nyaman, kita bisa berlangganan yang lebih baik. Oke, Pak. Ya. Bagus, Pak Wolo. Ini menarik sekali, terutama bagi yang suka menulis ya, sangat terbantu sekali dengan Billboard ini. Dia ada grammar check-nya, ya, terus paraphrasing-nya. Paraphrasing pun dibagi menjadi 5 atau berapa begitu. Ada yang formal, ada yang shorten, ada yang standar gitu ya, ada yang akademik. Jadi bahasa Inggris kita jadi keren, Pak. Nggak perlu les bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kita jadi wah mantap, Pak. Pemilihan kan kalau milih kata itu kita kan terbatas ya. Nah ini dia bantu kita dengan luar biasa. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba, Pak. Jadi dulu kalau mau nulis disertasi untuk mengeluarkan luaran itu perlu penulis ghostwriter gitu ya. Iya. Ghostwriter-nya dari native sana, dari Inggris, dari New Zealand, dan bayar sekitar 150 US dollar gitu ya, sekitar 1 juta sampai 2 juta untuk menghasilkan sebuah tulisan. Nah ini 25.000, 50.000, Pak. Iya, Pak, betul. Nanti kita akan share lagi tentang Summarize ya. Wah, itu juga akan menolong membuat buku. Iya, Pak. Kemarin saya sudah coba sepintas pagi tadi beberapa 1-2 kali. Lumayan sih. Meringkas itu. Ya, baik. Oke, tanpa panjang lebar, terima kasih sekali Bapak Ibu, Pak Amir, Pak Charlie, kemudian Pak Michael, ya Pak Wolo, Ibu Shirley, ya barangkali nanti teman-teman yang lain akan menyusul bagaimana kita menggunakan QPOL ini. Pengalaman saya pribadi, saya sangat terbantu di dalam penulisan disertasi saya maupun di dalam penulisan luaran-luaran yang dituntut oleh perguruan tinggi ini, ya, karena kita harus melakukan penelitian. Dalam penulisan proposal saya juga terbantu oleh QPOL ini. Ada QPOL dan satu lagi yang kita gunakan ChatGPT ya, kemarin sudah disampaikan. Nanti kita bisa menggabungkan 2 hal itu menjadi
sebuah tools yang membantu kita, saya garis bawahi, membantu kita dalam bekerja gitu. Nah, harapannya ketika Bapak Ibu mengetahui kemampuan AI ini, kita juga bisa menerapkan ini kepada mahasiswa kita, khususnya untuk eksplorasi awal tentang ide-ide yang ingin mereka sampaikan, begitu ya. Jadi bukan hasil akhirnya, justru ChatGPT dan Qbolt ini digunakan untuk eksplorasi awal tentang ide-ide yang dia akan eksplorasi lebih jauh dan lebih dalam lagi. Jadi bukan hasil akhir, tetapi kita bisa minta anak-anak untuk mencari bantuan dari ChatGPT maupun dari Qbolt yang saat ini kita akan sharingkan itu untuk mereka bisa meningkatkan mutu pembelajarannya, meningkatkan mutu kemampuan mereka. Ya. Di dalam capaian pembelajaran lulusan kita ada 5 hal yang perlu mahasiswa kita capai. Yang pertama adalah mereka bisa memecahkan masalah, berpikir kreatif, critical thinking, mengambil keputusan, dan satu lagi apa ya? Saya lupa. Tetapi kemampuan inilah yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Berpikir kreatif, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan critical thinking, atau mereka bisa menganalisa, kemampuan menganalisa mereka akan menjadi lebih baik. Nah, harapannya Qbolt ini juga akan membantu mereka untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan tersebut. Ya, jadi itu yang kita kejar, supaya mahasiswa kita bisa menggunakan ini untuk mereka bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Baik, itu pembukaan dari saya. Saya berikan ke Pak Beni untuk yang lebih operasional. Silakan Pak Ben. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Sebenarnya semua sudah disampaikan oleh Pak Luki, Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Qbolt. Qbolt ini ya aplikasi berbasis AI, ini membantu Bapak Ibu banyak membantu dalam proses penulisan. Nah, kalau Bapak Ibu ada luaran misalkan dalam penulisan jurnal, penulisan yang sedang sekolah, misal penulisan disertasi seperti Pak Luki, ini bisa menggunakan. Nah, di sini banyak sekali fitur-fitur yang ada di aplikasi ini, Bapak Ibu. Yang pertama, dia bisa membantu dalam proses paraphrasing, jadi membuat kalimat dengan redaksional yang berbeda gitu, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan ini untuk pengecekan plagiasi. Tapi ini untuk pengecekan plagiasi, itu Bapak Ibu harus copy paste. Tapi kalau saya pribadi sih kalau plagiasi masih bagus Turnitin Bapak Ibu. Kalau Qbolt ini masih sifatnya itu ya kalau ngecek per bagian saja oke lah. Tapi kalau untuk bagian yang sampai berhalaman-halaman sepertinya kurang efektif Bapak Ibu. Lalu juga bisa dijadikan co-writer, jadi membantu Bapak Ibu untuk menulis surat seperti itu sepertinya. Lalu bisa juga mensummarikan Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu nih yang tugas studi lanjut harus cari artikel 50 artikel gitu. Nah, kita harus membaca satu persatu pasti akan memakan waktu Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa menggunakan Qbolt ini untuk mensummarikan. Jadi bisa merangkum Bapak Ibu membacanya tidak terlalu panjang. Lalu juga bisa untuk citation dan translate Bapak Ibu ya. Tapi kalau translate ini masih terbatas untuk Qbolt, kelemahannya masih dalam bahasa Inggris saja. Jadi belum bisa ke bahasa Indonesia. Butuh tools yang lain misalkan Google Translate ataupun misal paraphrase tool itu juga memungkinkan untuk ditranslate ke bahasa Indonesia Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pembukaan dari saya, menambahkan dari Pak Luki tadi. Ini yang bertugas Marsha dan Davina, silakan. Ya, Marsha dan Davina ini adalah mahasiswa magang yang membantu TLC dalam memfasilitasi Bapak Ibu nanti ya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa
kontak Marsha dan Devina. Mereka akan siap menolong untuk dua hal, aplikasi yang ada AI-nya dan juga e-learn nantinya. Silakan Marsha dan Devina. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ini saya izin share screen ya. Salah. Nah, seperti yang katanya Pak Benny bilang, ini Quillbot itu dapat parafrase, meningkatkan kefasihan bahasa, bahkan meningkatkan akurasi kesalahan tulisan, terus mengoreksi intonasi dan gaya bahasa, namun tidak 100% akurat karena AI masih belajar dari kesalahan-kesalahan dan dia baru pemula. Nah, untuk yang tidak dapat ini, dia itu tidak dapat menulis konten original, lalu tidak menjamin 100% bebas plagiat. Waktu itu saya pernah coba untuk yang berlembar-lembar, itu hasilnya itu yang dari Turnitin sama Quillbot ini berbeda. Nah, selain itu juga menggantikan penilaian manusia. Walaupun alatnya canggih, tapi kita harus selalu menggunakan penilaian pribadi saat menggunakannya. Nah, penggunaannya untuk dosen bisa juga untuk instruksi, penilaian, maupun riset. Nah, ini untuk yang mahasiswa dapat memperbaiki tulisan, belajar menulis dengan Quillbot, dan juga menghemat waktu dalam mengerjakan tugas. Oke. Untuk cara penggunaannya itu cukup mudah, hanya tinggal memilih fitur, lalu memasukkan teks atau unggah dokumen jika disediakan di fitur tersebut. Lalu tinggal diatur-atur sesuai keinginan. Nah, berikut Quillbot yang dari TLIC yang sudah premium. Nah, ini untuk yang parafrase bisa dilakukan di Indonesia maupun Inggris. Dan ini modenya bisa di custom. Lalu sinonimnya ini juga bisa diatur juga. Kalau makin ke kanan ini makin membuat less accurate dan bisa banyak perubahannya. Yeah. Nah, untuk yang Indonesia ini masih modelnya standar. Itu. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengupload dokumen yang berupa docs di sini. Nah, untuk yang grammar ini dia juga bisa upload dokumen ataupun tinggal copy paste teks. Nah, dokumennya ini berupa doc atau PDF. Nah, untuk yang plagiat, ya. Barangkali bisa diperagakan satu persatu paraphrase itu seperti apa, atau nanti akan diperagakan begitu. Kamu copy dari ya, dari ChatGPT coba. Waduh. Saya kira apa? Oh, bentar. Saya ambil dari dokumen aja biar tidak kelamaan.
Misalnya saya pakai yang Indonesia ya, tapi nah, lalu pilih yang Indonesia, lalu tinggal di Ctrl P, lalu klik tombol ini paraphrase. Nah, jika jika ini terdapat tulisan warna merah, itu sudah digantikan oleh ChatGPT, Quillbot dari perbedaan-perbedaannya gitu. Lalu kalau misalnya untuk Inggris, lalu kita klik paraphrase. Nah, ini juga disediain itu rephrase kalau misalnya kurang serk atau tidak mau minta lagi itu. Misalnya mau yang standar, fluency, formal, simple, kreatif, expand, bebas. Misalnya yang formal, yang simple. Nah, ini sinonimnya kalau saya ganti, ini udah ganti. Lalu untuk grammar, misalnya saya pakai yang tadi itu ya. Nah, ini bisa dikasih rekomendasinya. Closure, ini saya klik ini, nanti akan berganti. Tinggal klik aja, nanti akan digantikan. Itu Bapak Ibu. Terus ini untuk filternya, all ini semuanya dari grammar dan mungkin ada tanda baca dan yang lainnya. Lalu ini sentence suggestion ini yang disaranin dari Quillbot sendiri. Tapi untuk grammar checker ini masih dalam bahasa Inggris, Jerman, Perancis, sama Spanish. Lalu untuk plagiarism checker, ini misalnya saya kopas dari yang tadi ya. Lalu scan. Lalu bukan ya scan. Lalu kita tunggu. Nah, ini dia. Lalu tekan view report untuk melihat hasilnya. Nah, ini terlihat 100% similar karena saya kopas dari dokumen beberapa kalimat. Ya. Cuma ini sekali lagi seperti yang dikatakan Pak Beni tadi, Turnitin lebih anu ya Pak Ben. Tapi lumayan lah ya, begini ya, bisa kita gunakan untuk bantu. Ya, kalau Quillbot ini kalau Bapak Ibu mau ngecek yang per bagian kecil-kecil itu bisa menggunakan ini. Jadi kalau meyakinkan Bapak Ibu, ini saya sudah
lolos plagiasi atau belum nih. Kalau yang per paragraf itu enak Bapak Ibu menggunakan ini, tapi kalau yang langsung dalam bentuk file itu menurut saya sih masih enak Turnitin. Ya, co-writer ya. Coba co-writer gimana tuh? Oke, nah co-writer ini Bapak Ibu tinggal bisa mengimpor filenya maupun membuat project baru. Misalnya dengan kalau ingin membuat project baru, tinggal klik New Project. Lalu Bapak Ibu bisa ngetik di sini. Nah, selain itu di co-writer ini kita juga bisa mencari-cari jurnal maupun sumber-sumber yang lain. Misalnya tentang etika, ini bisa di tombolnya bisa dipencet akademik maupun akademik. Kalau akademik nanti diberi jurnal-jurnal rekomendasinya. Ini kalau mau melihat di websitenya bisa langsung klik explore. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan sumber ini, Bapak Ibu bisa langsung tekan tombol site. Nah, di sini juga sekaligus diberi referensinya di bawahnya. Ini bisa di custom mau apa style ataupun style-style yang lain. Wow, oke. Wah, enak sekali. Ini yang S3 Pak Charlie, ya, siapa lagi ini yang di sini nih? Luki. Pak Luki, ya, Pak Agustiono, Bu Kartika, Pak John itu Pak. Iya Pak. Pak John Wolo itu Pak. Kalau yang account free-nya belum ada Ibu Ira. Kalau yang account free-nya yang untuk fungsi ini belum ada kelihatannya loh ya. Sudah ada belum ya, Dav? Apa? Yang free untuk account free-nya untuk yang co-writer ini ada nggak fasilitasnya? Sebentar Nggak saya ada. cek ya Pak. Ya, untuk paid account ada di TLC. Silakan Bapak Ibu kalau mau akses ya. Tetapi saya encourage untuk teman-teman prodi juga memiliki begitu ya. Karena tentu nanti load-nya akan banyak sekali di TLIC. Tapi silakan kalau ingin mencoba. Davina tanya dong. Halo, Dav. Tanya dong. Dav, ini kalau yang ini berarti apa tadi sebetulnya co-writer ya? Iya. Nah, berarti ini kan memberikan kutipan dan daftar rujukan gitu ya. Setahu saya aplikasi yang saya cukup familiar tuh misalnya seperti Mendeley gitu ya. Nah, itu kalau Mendeley kan dia bisa diintegrasikan dengan Word ya. Kalau ini bisa nggak ya? Atau ini cuma bisa menampilkan kutipan dan daftar rujukannya saja gitu ya? Ini bisa di-download dengan apa nanti formatnya docs, terus ini juga bisa diketik di sini. Itu juga bisa
Ya, apa ya? Ini Ini juga bisa jadi alat buat penulisan maupun apa dibantu sitasi maupun ya membantu sitasi. ini gambarmu kok kayak nge-freeze gitu. Ini tempatku saja apa tempat Bapak lain juga nge-freeze ya, Pak? Oh, Pak Lu. sebentar, saya ganti yang untuk all ya. Screen-nya masih satu soalnya. Oke. Mm-mm. Nah, kalau bedanya dengan yang free ini tidak ada buat membantu langsung sitasi seperti tadi. Yes, saya sudah cek juga tidak ada, betul. Lalu untuk summarize, misalnya saya pakai yang kontennya tadi ini ya. Ini bisa Bapak Ibu atur panjangan kalimatnya nanti, lalu tekan summarize. Oke. Kalau mau diganti, jangan lupa klik resummarize lagi. Seharusnya ini kalau ada Pak Johan menarik ya. Jadi apakah ini bisa langsung kita gunakan atau kita perlu apa ya? Gunakan menambahkan dengan kata-kata kita sendiri begitu ya. Saya masih agak etikanya seperti apa gitu. Mungkin teman-teman bisa share kali ya. Jadi kalau kita sudah summarize seperti ini, apakah bisa langsung digunakan atau kita perlu menambahkan kata-kata kita sendiri ke dalam ringkasan ini ya? Ada yang usul tidak? Mohon izin, Pak. J, silakan Pak. Mohon maaf sambil tidak nyala videonya soalnya lagi di situ. Sebenarnya kalau dalam teknik pengutipan itu sudah menjadi paraphrase, jadi nggak perlu ditambahkan kata-kata sih Pak. Kalau summarize itu. Siap. Jadi kalau ya dicek Turnitin begitu nampak tidak ya Pak? Seharusnya sih tidak kalau itu mengacu pada summarize ya, tapi kita juga nggak tahu tingkat. Kadang-kadang juga ketika kita mencoba menambahkan kata-kata juga masih kena di Turnitin, kan itu sesuatu yang tidak bisa dimatematiskan ketika kita membuat paraphrase lalu dicek di Turnitin terus pasti lolos kan juga nggak bisa juga. Ya tantangannya kalau nanti itu dicek di Turnitin ternyata masih kena, ya otomatis harus mengintervensi lagi dengan mensinonimkan beberapa kata lalu menambahkan beberapa istilah itu sih. Kecuali kalau kata-kata yang ada di sebelah ini adalah kata-kata kita sendiri, kemudian kita minta Qbold itu mensummarize begitu, barangkali itu sudah lewat dari etik ya. Tetapi kalau kata-kata yang ada di sini kita copy paste seperti yang dilakukan Devina, maka itu perlu hati-hati Bapak Ibu. Yang belum kita ketahui adalah tingkat validitas dari summarize-nya itu loh Pak. Kan misalnya kalau kita membuat paraphrase itu kan seberapa tingkat validitas dari parafrase itu dari paragraf utuh atau dari pernyataan utuh yang ada di teks sebelumnya. Kalau itu hanya soal Turnitin kan dia hanya ngecek apakah ini plagiarisme atau tidak, tapi mungkin nanti tugas kita yang mengajar yang akhirnya melakukan cross check terhadap teks yang ada apakah ini sudah sesuai atau tidak. Benar. Dan target kita sebenarnya adalah itu tadi problem solving, ya, critical thinking, creativity,
dan mengambil keputusan. Jadi ini hanya untuk membantu supaya mereka bisa melakukan apa yang saya sampaikan tadi, begitu. Itu sih ujungnya ke sana, gitu ya. Oke, lanjut, Dev. Oke. Oh ya, yang tadi summarizer bisa di custom ingin modelnya seperti apa. Kalau yang di sentence ini poin-poinnya, kalau custom bisa mau custom berapa kalimat atau berapa huruf. Nah, selanjutnya untuk citation generator, ini Bapak Ibu bisa copy paste link web page ataupun memasukkan doi number jurnal ataupun masukkan judul buku atau ISBN, EAN number atau tipe lainnya yang ada di sini. Ada video, image report, Wow. dan yang lainnya. Gila. Dan bahkan publication-nya kita bisa cari ya. Kapan mulainya gitu ya. Yes, betul Pak. Wow. Ya, citation generator. Nah, nanti pertanyaan Pak Steinlaus, Pak Stein bisa kita jawab bersama ya Bapak Ibu. Terus terang, kita belum menemukan Pak, anti AI ini ya, anti AI detection itu belum menemukan. Tetapi saya melihat di Turnitin itu sudah ada AI detection, ya fungsi itu yang berbayar ya. Tetapi saya belum pernah menggunakan itu. Mungkin nanti ini jadi bahan diskusi. Thank you Pak jawabannya. Turnitin canggih juga berarti Pak ya? Hah? Turnitin canggih juga berarti? Iya Pak, jadi dia membekali itu. Gini, Pak, aku bisa mengerti sih. Yang mengeluarkan AI ini pasti dia akan mengeluarkan anti AI-nya ya enggak? Untuk dijual lagi. Bener nggak sih? Ya betul Pak. Oh, karena dia yang menciptakan sistem. Tapi kita tunggu aja, pasti di launch itu. Siap Pak. Thank you Pak Luki jawabannya. Lanjut. Oke, untuk citasinya kalau diganti bisa tekan tombol yang di sini. Nah, untuk mau copy hasil citasinya tinggal klik copy full citation. Nah, nanti akan seperti ini. Wow, oke. Nah, untuk yang translator sendiri, ini dapat dipilih language-nya apa. Lalu, ini hasilnya bisa dapat dipilih. Misalnya, lalu tekan tombol translate. Nah, ini ada batasan hingga 5.000 karakter. Itu saja dari saya. Oh ya, untuk copy paste tidak harus langsung diarahkan mouse-nya seperti ini, bisa juga langsung diklik tombol copy full text ini. Ya. Atau juga bisa di-download, tapi ini dalam bentuk file docs.
Ya, Bapak Ibu, jadi itu perkembangan teknologi sudah sampai sedemikian majunya di dalam pendidikan. Maka tugas kita sebagai fasilitator maupun pengajar yang ada di UC perlu memfasilitasi ini, gitu ya. Posisi UC adalah kita tidak menolak teknologi ini masuk ke dalam pembelajaran kita, tetapi kita perlu sebuah strategi untuk bisa memaksimalkan teknologi ini sehingga kompetensi mahasiswa itu bisa lebih maksimal gitu ya dengan menggunakan teknologi ini. Sekali lagi, teknologi ini adalah membantu mahasiswa, ya, bukan menggantikan mahasiswa. Maka instruksi-instruksi yang kita berikan kepada mahasiswa adalah mereka kita instruksikan untuk menggunakan ini dalam mencari inspirasi-inspirasi untuk summarize tulisan yang sangat panjang sehingga mereka bisa langsung melihat intisari dari tulisan tersebut, begitu ya. Kemudian mereka juga bisa menggunakan ini ketika mereka harus menulis dalam bahasa Inggris. Tentu itu hasil tulisan mereka ya, bukan tulisan dari mesin, tetapi itu hasil tulisan mereka. Mereka bisa menggunakan ini. Gitu. Nah, mungkin sedikit diskusi saja ya dari kita semua. Bagaimana ya kita mendorong mahasiswa untuk mereka bisa menggunakan Quillboard ini di dalam proses belajar mereka. Itu seperti apa ya Bapak Ibu? Barangkali bisa ada diskusi sedikit. Oh. Rubriknya, baik. Ya, rubriknya. Kemudian penugasannya juga Pak Stanislaus, ya. Penugasan-penugasan yang sifatnya personal itu membuat mereka untuk lebih tidak mengandalkan ini, begitu ya, karena ini kan sifatnya general gitu, tapi tugas-tugas yang sifatnya personal gitu dan berbasis data yang mereka peroleh itu akan membuat mereka menggunakan Quillboard ini sebagai sarana untuk membantu mereka merapikan tulisan-tulisannya begitu ya, cek grammarnya ya, membuat mereka bisa sadar tentang plagiarism itu seperti apa begitu. Jadi benar-benar penugasan ini menjadi penting dan rubrik menjadi salah satunya. Setuju saya, Pak. Pak, ini mau izin tanya, apa berarti nanti dalam waktu dekat kalau AI ini semakin deras gitu masuknya, apa mungkin terjadi perubahan atau modifikasi kurikulum mungkin Pak ya? Tidak, Pak. Enggak ya, tetap ya. Capaian pembelajaran lulusan kita sudah mengarah ke situ, Pak. Oh, jadi capaian pembelajaran lulusan kita yang saya sebutkan tadi itu sikap tentunya ya, ini tidak bisa sikap ini digantikan oleh AI ya. Kemudian untuk keterampilannya yaitu tadi mereka harus belajar mengasah kemampuan untuk memutuskan sesuatu. AI tidak bisa memutuskan, Pak. Kita yang memutuskan. Critical thinking, AI bisa membantu kita untuk mencari data, mengolah data, tetapi untuk merelevansikan hal itu kepada kebutuhan di masyarakat, itu kita. Kreativitas tentu AI bisa membantu, tetapi sekali lagi keputusan untuk berkreasi itu ada di tangan kita. Dan memecahkan masalah real, AI bisa membantu memberikan ide-ide, tetapi kembali pemecahan masalah itu ada di tangan kita. Nah, itulah yang kita kejar, Pak. Ya, Pak. Jadi penugasan-penugasan nantinya akan mengarah ke critical thinking, problem solving, creativity ya, Pak. Creativity, betul. Oke, Pak.
Dan harus ada buktinya ya, lalu ada feedback juga gitu. Ya, Pak. Tidak bisa dibendung rasanya, Pak. Kalau kita bilang, kalian nggak boleh pakai ChatGPT, apa yang terjadi? Dosennya aja pakai, Pak, masalahnya. Kalau kita bilang nggak boleh kan ya munafik juga ya. Tapi sebenarnya AI ini cocok untuk bekerja sih, untuk kita bekerja lebih cepat gitu. Maka di dalam proses pembelajarannya strategi instruksi itu yang perlu kita geluti bersama gitu ya. Oke, ada diskusi Bapak Ibu gimana kita menerapkan ini ke dalam pembelajaran? Pak, saya mau tanya satu hal. Ya Pak, silakan Pak Suryadi. Kira-kira strategi yang bisa kita gunakan agar penggunaan AI ini juga tetap bisa meningkatkan literasi juga ke mahasiswa, mengingat selama ini sebelum penggunaan AI juga tingkat literasi mahasiswa dari sudut pandang saya sih masih cukup rendah. Iya. Kami khawatirnya sih dengan ada AI seperti ini nanti mereka tidak lagi mau membaca teks asal, dia hanya langsung copy paste, tempel di Quickboard, langsung muncul summary dan seterusnya. Kira-kira strategi apa yang bisa kita terapkan untuk AI ini bisa sejalan seiring dengan peningkatan literasi mahasiswa juga? Itu sih Pak. Ya. Saya setuju kalau tingkat literasi kita, termasuk saya sendiri, itu kurang begitu bagus, begitu ya. Kemampuan membaca saya cepat juga tidak begitu baik. Ya, mau tidak mau kita minta mereka untuk membaca dalam tanda kutip begini, Pak. Membaca itu, literasi itu tidak hanya teks kan ya. Literasi itu bisa diperluas lagi ke dalam literasi observasi misalnya. Kemampuan mereka untuk memaknai fenomena yang benar-benar terjadi di masyarakat itu seperti apa. Maka proses pembelajarannya, literasinya perlu perluas, tidak hanya berupa teks, tetapi bisa mengamati artifacts, bisa mengamati lingkungan, bisa berinteraksi dengan target market, itu akan menambah literasi mereka. Kemudian teks itu sebenarnya adalah kumpulan dari kosakata, benar. Maka barangkali mengenalkan kosakata yang baru bagi mereka, lalu mereka mengembangkan kosakata itu dengan bahasa mereka sendiri, itu akan menambah literasi mereka. Jadi di dalam proses pembelajaran mengenalkan kosakata yang sesuai dengan konsep yang kita ajarkan, itu juga menarik untuk kita berikan begitu. Barangkali itu Pak jawaban saya Pak Suryadi. Mau tidak mau mereka harus membaca dalam tanda kutip ya. Kita harus sodorkan berbagai sumber literasi teks maupun non teks kepada mereka sehingga literasi mereka bertambah, dan dengan kita memberikan kosakata yang sesuai dengan konsep yang dipelajari, itu akan memperluas ya literasi mereka. Begitu Pak. Siapa? Saya pikir literasi itu apa ya, wawasan begitu ya, dan wawasan tidak hanya di teks saja, tapi yang non teks itu juga kita perlu berikan ke mereka.
Ini dari Pak Agustiono, TLC perlu menambahkan panduan penggunaan AI di perkuliahan UC agar panduan akademik yang ada tidak ketinggalan zaman. Oke, kami tampung ya Pak Agustiono. Tapi Pak Agustiono ada saran tidak? Misalnya apa ya Pak? Nah, ini menarik ya. Yang dilakukan BINUS, ya. Saya boleh share ya yang dilakukan BINUS ya. Itu sudah Pak. Sudah di-share Davina Pak. Menurut Bapak Ibu, apakah efektif atau mumpuni ya apa yang dilakukan BINUS ini ya? Ini konsekuensinya langsung dikeluarkan loh Pak. Iya. What do you think Bapak Ibu? Nggak bisa ya. Silakan Pak John. Saya kira tidak bisa dibenarkan juga. Kan ini tools, harus ada ruang mereka bisa mempertanggungjawabkan itu. Makanya di tengah gempuran AI ini menurut saya rubrik-rubrik itu juga harus menyediakan kesempatan semacam mentoring atau apa untuk kita bisa menangkap mereka memahami atau bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka tulis itu atau tidak. Tidak sebatas mentransfer itu ke kertas-kertas pekerjaan, tapi proses perjumpaan antara tutor, dosen dengan mahasiswa itu juga harus disiapkan. Menurut saya seperti itu Pak Luki. Saya sedang berpikir di Pancasila itu atau di mata kuliah umum yang lain itu ada ruang perjumpaan tutor atau dosen itu untuk mengenal mahasiswa itu mampu bertanggung jawab terhadap tulisan-tulisan itu atau tidak. Jadi kalau dia bisa bertanggung jawab, meskipun dia drop itu dari sumber-sumber AI, saya kira tidak ada masalah. Ini kan tools, dia pakai dan dia memahami. Iya. Saya jadi ingat ketika ujian dulu kita nggak boleh bawa kalkulator ya. Apakah sama fenomenanya seperti itu ya? Atau karena soalnya mudah sekali digarap oleh kalkulator begitu. Jadi yang tidak mendorong mahasiswanya untuk memecahkan masalah begitu. Jadi saya di sini aja. Ya. Iya. Karena ketika nanti mereka bekerja, mereka akan menggunakan AI gitu. Kalau ya itu. Dan di UC dari Bapak Ibu Rektorat sudah memberikan izin bahwa kita akan menggunakan AI ini ke dalam pembelajaran begitu. Plus mohon izin Pak. Silakan Pak. Kalau membaca artikel itu tadi, saya teringat ada salah satu tayangan di TEDx itu yang ada salah satu mantan petingginya di Silicon Valley itu, dia menceritakan anaknya sekolah di salah satu sekolah ini menengah di Amerika yang cukup terkenal itu, dan ternyata diterapkan di sana analog semua. Mereka malah menerapkan kembali ke kertas dan seterusnya. Mungkin dalam kacamata si narator di TED itu menyatakan bahwa dalam keilmuan ada hal-hal dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melangkah ke hal-hal yang sifatnya advance kayak gitu sih. Itu mungkin menyambungkan dengan artikel yang tadi yang mengenai sikap BINUS mengenai hal ini. Itu sih Pak. Baik Pak, thank you Pak Suryadi. Pertanyaannya saya kembalikan ke Bapak Ibu dosen misalnya.
Mau nggak kita menggunakan kembali ke paper and pencil lagi dalam kita bekerja? Saya pikir Pak Luki. Jadi kalau kita dulu menggunakan kalkulator, minimal kita tahu iterasinya untuk menyelesaikan itu. Tahapan-tahapan itu kan tahu. Yang penting itu sebenarnya. Jadi apapun ya itu kan tahu juga, statistik juga tahu juga kan. Tapi kita memahami secara konsepnya kan. Misalnya inferensialnya untuk ini untuk apa? Kita kan tinggal masukkan data udah semua sudah keluar kan nanti. Tapi harus konsepnya juga harus memahami itu. Jadi di iterasinya juga harus paham. Saya pikir itu sih. Iya. Benar Pak Amir. Ya, ini masih kontroversial ya, tapi kita tidak dapat terbendung lagi ini. Bahkan AI ini sudah masuk ke kedokteran begitu. Dan dia bisa memberikan jawaban kalau ada keluhan ini, keluhan kesehatan itu dia bisa memberikan usulan loh, tips untuk kita mengurangi keluhan kesehatan itu. Itu mungkin kalau seingat saya itu kalau AI itu yang terkait dengan istilahnya artificial narrow intelligence itu kan namanya. Itu kan baru perkiraan itu kan penyempurnaannya itu 2030-an. Jadi masih lama ini kayaknya prosesnya. Iya. Untuk mencapai keseimbangan begitu ya Pak? Iya. Betul. Tapi kalau tahu-tahu sudah seperti BINUS ini, aku rasa kok terlalu ekstrim. Iya, ekstrim banget gitu. Untuk mencapai keseimbangan dia langsung anti keseimbangan itu gitu. Dia tidak mencoba menemukan keseimbangannya. Padahal terkenal sekali dengan teknologinya. Iya betul Pak. Harusnya lebih mudah beradaptasi sama teknologi malah. Benar. Ya, tapi nanti ya kami TLC mencoba mengenalkan ini ke Bapak Ibu sekalian supaya kita menemukan keseimbangan itu juga ya. Jadi mohon kalau ada masukan-masukan, monggo Bapak Ibu kita bisa diberi masukan. Dari siapa lagi ya? Oh, oke. Ya, betul Pak. Tidak melarang AI, tapi plagiarisme itu yang dilarang ya. Kalau itu di tempat kita juga sama kan Pak Agustiono? Kalau plagiarize kan di drop out juga ya, khususnya tugas akhir ya. Tugas akhir ya. Betul ya. Itu tergantung ininya Pak ya. Itu sudah ada panduan etikanya Pak. Jadi Senat sudah membuat panduan itu Pak. Etika plagiarize itu. Jadi benar kalau dia hanya menggunakan ChatGPT atau AI yang lain di dalam pengerjaan tugas akhir misalnya ya pasti kalau ketahuan ya pasti kita punya kebijakan karena kebijakan itu sudah ditetapkan tuh kalau plagiarize bukan miliknya sendiri gitu kan ya. Di beberapa kali saya juga menyaksikan prodi juga mengambil keputusan yang cukup ekstrim, yaitu mahasiswa harus mengulang, misalnya ketahuan nggak bisa menjawab apa yang dia sajikan di dalam tugas akhir, dia harus mengulang dari awal. Saya sendiri pernah menjalaninya tuh, salah satu mahasiswa saya suruh mengulang dan saya nggak mau jadi bimbing.
Dan plagiarisme ini juga Pak Luki saya kira nanti juga akan rumit ini karena sebelumnya plagiarisme itu dipahami memindahkan seutuhnya, tapi kan sekarang mereka misalnya menggunakan Quillbot ini Pak, lalu itu dipindahkan di paraphrase seolah-olah berbeda, substansi sama dan dikumpulkan dan kita bilang itu bukan plagiarisme karena pengecekan Turnitin yang nggak sama misalnya. Padahal dia juga hanya butuh waktu 5 menit untuk memindahkan dan menghasilkan. Iya, betul. Standar plagiarisme. Betul. Iya, iya. Yes. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada, kami mengucapkan terima kasih. Jadi sekali lagi tujuan kami menggelar acara ini adalah mengenalkan tools-tools AI yang bisa kita gunakan di dalam kita mempersiapkan pembelajaran dan di dalam pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi ketika mahasiswa menggunakan AI itu benar-benar berdasarkan sebuah desain instruksi yang memampukan mereka untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan menciptakan sesuatu. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Selamat sore, sampai bertemu esok hari dengan AI yang lain. Thank you so much. See you. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Luki. Bye. Pak Davina. Amir, thank you. Bu Sri, thank you. Izin